Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan tentang partisipan, instrumen, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana penjelasan saya di sebelumnya ya mengenai penelitian kualitatif ini sedikit mengulang lagi ya mengenai penelitian kualitatif itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln ya. Ini mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif itu sebagai penelitian yang multi metode ya dalam fokus ya, melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik pada materi subjeknya. Nah, ini berarti seorang peneliti dalam penelitian kualitatif ini yang melakukan penelitian dalam latar alamiah ya, alamiah sebagaimana wajarnya ya, berusaha memahami atau menafsirkan fenomena dalam istilah-istilah atau istilah-istilah makna yang diberikan orang terhadapnya ya. Jadi menafsirkan fenomena dalam istilah makna yang diberikan orang ya, atau partisipan ya, terhadap masalah yang diteliti. Jadi seperti itu. Nah, penelitian kualitatif ini melibatkan studi penggunaan dan mengumpulkan variasi materi empiris ya, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, cerita kehidupan, ya, teks wawancara, observasi, sejarah interaksional, dan teks visual yang mendeskripsikan momen rutin dan problematik serta makna dalam kehidupan individual. Nah, ini penjelasan ini saya kira sudah saya ulang lagi di kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin lebih mengkerucut tentang ini situasi sosial dalam penelitian kualitatifnya. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwasanya penelitian kualitatif itu ya alamiah ya. Nah, dalam konteks alamiah inilah kemudian cukup berbeda antara kuantitatif dan kualitatif dalam beberapa hal ya. Nah, ini menurut Spradley ya menyebutkan bahwa pada penelitian kualitatif populasi ya, kalau dalam penelitian kuantitatif itu disebut populasi. Nah, dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan situasi sosial. Situasi sosial. Jadi tidak menggunakan populasi ya, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasilnya kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Nah, adapun sampel dalam penelitian kuantitatif ya, yang disebut dengan responden. Nah, pada penelitian kualitatif disebut dengan narasumber ya, disebut dengan narasumber, kemudian juga disebut bisa partisipan dan informan ya. Ini perbedaannya ya. Perbedaan. Nah, pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi sosial ya, tertentu yang dapat berupa nanti ada lembaga pendidikan, ada rumah sakit, ada perkantoran. Nah, ini kan melakukan
observasi dan wawancara ya, kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Nah, makanya nanti penentuan sumber data pada orang yang diwawancara dilakukan dengan purposif ya, jadi sudah mempunyai tujuan-tujuan tertentu ya. Jadi teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan purposive sampling dan snowball sampling ya. Snowball sampling itu adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya hanya sedikit ya, mungkin 1 atau 2 orang. Nah, lama-lama menjadi besar. Nah, hal inilah dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data ya. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar ya. Nah, seperti bola salju yang menggelinding, nah lama-lama menjadi besar. Nah, inilah teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif ya. Jadi yang paling sering itu digunakan adalah purposif ya, yang sudah mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang memang tahu berkaitan mengetahui mengenai permasalahan yang akan diungkap. Kemudian juga dengan snowballing ya. Instrumen penelitian ya. Seperti yang telah dikemukakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data ini sangat penting dalam suatu penelitian ya. Dalam penelitian kualitatif ya, yang menjadi instrumen penelitian atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri ya. Nah, dalam penelitian, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi ya. Ya, jadi sama-sama ya, kuanti juga divalidasi, kualiti juga divalidasi instrumennya. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif ya, yang karena instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, itu juga divalidasi. Nah, validasinya meliputi misalkan pemahaman metode penelitian kualitatifnya, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya ya. Ini perlu divalidasi. Nah, yang melakukan validasi siapa? Ya, peneliti itu sendiri ya, melalui evaluasi diri, seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatifnya, penguasaan teori dan wawasannya terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Nah, ini validasi terhadap peneliti seperti itu ya. Nah, peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian ya, kemudian memilih informan ya sebagai sumber data atau partisipan, kemudian juga melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan yang telah didapatkannya. Jadi seperti itu mengenai instrumen penelitian kualitatif. Nah, peneliti sebagai instrumen penelitian ini memiliki ciri-ciri ya. Seperti yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya ya, bermakna atau tidak bagi penelitiannya. Jadi peneliti sebagai alat yang peka, karena manusia itu kan seperti itu. Kemudian juga peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
Nah, ini kelebihannya ya. Kemudian juga tiap situasi merupakan keseluruhan ya. Tiap situasi merupakan keseluruhan, artinya tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Ini seperti itu. Kemudian suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata ya. Untuk memahaminya, seorang peneliti ya perlu sering merasakan, menyelami berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian juga peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh ya. Peneliti dapat menafsirkannya, melahirkan asumsi dan segera menentukan arah pengamatan ya. Kemudian juga untuk mendapatkan satu manifest asumsi yang timbul seketika atau hipotesis seketika. Kemudian juga hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, dan penolakan. Nah, ini kenapa manusia sebagai instrumen, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini manusia sebagai instrumen apabila ada respon yang aneh, yang menyimpang justru diperhatikan. Jadi kalau dalam riset kualitatif itu ketika ada yang aneh, yang berbeda dengan apa yang kita duga, nah itu justru akan lebih menarik. Loh, kira-kira kok seperti ini, kok berbeda dengan apa namanya yang biasanya. Jadi seperti itu. Contohnya kayak apa namanya kurban di Kudus gitu kan. Nah, itu kan kalau di beberapa tempat kan ya sesuai dengan ajaran Islam yang lain itu kan ada kerbau, sapi, nah, kambing dan sebagainya. Tapi kenapa kok di Kudus itu uniknya sapi tidak digunakan dan lebih digunakan kerbau misalkan. Nah, ini kan sesuatu yang unik ya, yang justru ini harus diperhatikan. Nah, begitu pula ketika proses penelitian kualitatif yang lainnya. Ya, misalnya penelitian kualitatif mengenai bimbingan konseling di era pandemi. Ya, di era pandemi ini kan orang menghindar untuk bertemu tatap muka dan sebagainya. Tapi ada satu yang getol menggunakan tatap muka misalkan. Nah, itu kan ada yang unik. Apa alasannya? Itu kan kira-kira. Nah, ini hal-hal yang unik ya, itu yang justru diperhatikan apa namanya dalam penelitian kualitatif ya. Manusia sebagai instrumen apabila ada respon yang aneh, yang menyimpang justru diperhatikan. Ini ya. Nah, berikutnya adalah pengumpulan data kualitatif ya. Data kualitatif sering diperoleh dalam bentuk kata-kata, gambar atau keduanya ya. Jadi ungkapan-ungkapan dalam bentuk apa namanya kata, gambar ataupun perilaku. Nah, ini merupakan data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif. Nah, kemudian peralatan yang digunakan cenderung menjadi kesatuan yang menghasilkan data yang memungkinkan untuk deskripsi yang kaya dan tebal ya, tentang fenomena yang akan diteliti. Ya. Nah, untuk menjadi ilmiah dan tidak bias sedapat mungkin, proses pengumpulan harus sistematik ya, dan direkam dengan akurat. Ya. Jadi tidak jadi ya tidak kemudian sekali observasi kemudian apa namanya jadi itu tidak, jadi harus berulang-ulang ya. Benar apa enggak, harus cross check lagi, jadi seperti itu. Nah, peneliti kualitatif menggunakan satu variasi perangkat penelitian, tetapi mereka sering menggunakan ada observasi, melakukan wawancara dan melakukan analisis dokumen ya. Nah, cuma di era seperti sekarang ini kita bisa mendapatkan satu observasi itu sudah dalam hal sekali lewat aja sudah lengkap sekali karena kita bisa merekam dalam bentuk video ya. Ini kelebihan era sekarang ini ya. Jadi menangkap sekaligus
merekam dalam bentuk video. Sekarang itu juga sudah cukup mampu untuk memperoleh suatu deskripsi yang kaya ya. Nah ini tinggal nanti ketika ada hal yang cukup unik baru kemudian dipertegas lagi, mungkin diulang lagi, jadi seperti itu untuk datang ke lokasi lagi. Nah ini pengumpulan data penelitian kualitatif. Nah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai cara. Yang pertama adalah setting ya. Setting penelitian kualitatif itu ya alamiah ya, natural setting ya. Bisa nanti di rumah, bisa di sekolah, tempat kerja dan sebagainya ya. Kemudian sumber ya, sumber ini bisa bersifat sumber primer dan sumber sekunder ya. Sumber primer itu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sementara sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Nah, ini jadi seperti itu. Kemudian caranya nanti ya teknik pengumpul data ini ya bisa dilakukan dengan observasi, interview atau wawancara, kuesioner, angket, ya, kemudian juga dokumentasi atau gabungan ya keduanya. Nah ini pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Macam-macam teknik pengumpulan data ya. Yang pertama ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan yang terakhir adalah triangulasi atau gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini yang pertama adalah observasi ya. Kalau observasi ini adalah dasar ilmu pengetahuan ya. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data ya, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi ya. Data ini dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil ya maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Apalagi dengan perkembangan sekarang ini cukup terbantu dengan berbagai teknologi yang ada ya. Nah ini adalah observasi. Macam-macam observasi. Yang pertama ada observasi partisipatif ya. Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi peneliti langsung mengikuti kegiatan yang ditelitinya ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah observasi terus terang dan tersamar. Nah dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian, tetapi suatu saat juga tidak terus terang karena kerahasiaannya. Jadi ada satu sisi terus terang bahwa dia mengambil data, tapi di lain sisi juga ada beberapa kerahasiaan dalam pengambilan datanya ya. Makanya disebut observasi terus terang dan tersamar. Nah yang terakhir adalah observasi tak terstruktur ya. Observasi yang dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Jadi terkadang melakukan observasi atau pengamatan di lain sisi nanti juga tidak karena karena memang belum jelasnya fokus penelitian, sehingga observasi ini ya tak terstruktur, jadi meloncat-loncat, bisa saja nanti dia melakukan, di lain sisi tidak melakukan, jadi seperti itu. Nah ini kalau kita lihat manfaat observasi ya, peneliti akan lebih mampu memahami konteks ya. Peneliti bisa mendapatkan pengalaman langsung ya. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain.
peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dengan wawancara. Nah, kemudian bisa tertangkap dengan observasi. Nah, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi respondennya. Jadi mungkin saja apa yang diungkap oleh sumber data melalui wawancara bisa ditangkap dengan observasi. Ya, ini kok ternyata kok ada hal yang mungkin berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dengan pengamatan observasi di lapangan mendapatkan daya yang kaya, kesan pribadi, dan merasakan suatu situasi sosial yang diteliti. Ini. Nah, berikutnya adalah wawancara. Ya. Nah, wawancara ini digunakan sebagai wawancara. Ini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Nah, ini adapun macam-macam wawancara. Ini ada wawancara terstruktur, ya. Wawancara terstruktur ini sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Makanya disebut sebagai wawancara terstruktur. Ya. Yang kedua adalah wawancara semi terstruktur. Ya. Ini jenis wawancara ini sudah termasuk kategori apa ya? Semi terstruktur ya. Nah, ini bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Ya, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Nah, dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Ya. Nah, berikutnya adalah wawancara tak terstruktur. Ya. Wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Nah, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Nah, ini adalah macam-macam wawancara, ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang wawancara yang baik, ya dilakukan face to face maupun tatap muka, ya. Nanti bisa menggunakan pesawat telepon, itu juga bisa WA, chat, ya, yang akan terjadi kontak pribadi. Oleh karena itu, pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi dan dapat memilih waktu yang tepat kapan di mana harus melakukan wawancara. Ya, walaupun berbagai teknologi sekarang ini sudah mendukung, tapi akan lebih baik memang face to face karena gerak-gerik muka, raut muka dan sebagainya itu bisa diketahui oleh pewawancara, ya. Ya, jadi pada saat misalkan pada saat informan sedang sibuk bekerja, sedang mempunyai masalah berat, sedang mulai istirahat, sedang tidak sehat dan sedang marah, bila ini harus hati-hati melakukan wawancara. Nah, ini kalau dipaksakan wawancara, ya dalam kondisi seperti itu maka hasilnya kurang begitu baik, ya, data yang didapatkannya. Nah, kalaupun langkah-langkah wawancara, ya yang pertama ya menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, mengawali atau membuka alur wawancara, ya, melangsungkan alur wawancara, kemudian juga mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, kemudian menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh. Nah, ini mengenai teknik wawancara. Nah, berikutnya adalah dokumen. Ya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Nah, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, dokumen tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Nah, dokumen dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya. Nah, dokumen dalam bentuk karya seperti karya seni, gambar, patung, film, dan sebagainya. Nah, ini salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen, ya. Nah, nanti bisa saja kalau dalam tergantung nanti topik ataupun yang diteliti, ya. Jadi nanti bisa saja dalam bentuk biografi, itu kan runtutan atau catatan harian, atau catatan. Kalau sekarang saya bisa, kalau dalam era sekarang itu kan bisa melihat catatan-catatan pribadinya di media sosial dan sebagainya, itu juga akan lebih menarik, ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah triangulasi, ya. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data yang telah ada. Nah, ini ada dua macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber, ya. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, ya. Biasanya seperti itu. Nah, peneliti menggunakan observasi partisipatif misalkan, atau wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama seperti secara serempak misalkan gitu, ya. Nah, triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, ya. Nah, ini seperti itu, ya. Jadi bisa triangulasi, ini disebut sebagai triangulasi teknik, ya. Adapun triangulasi sumber, nah ini berarti peneliti menggunakan sumber yang berbeda-beda, ya. Ya, ini dikatakan sebagai sumber triangulasi sumber, ya. Nah, ini tujuan penelitian kualitatif memang biasanya bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman narasumber terhadap dunia sekitarnya. Nah, dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan oleh narasumber itu kurang pas atau salah, bahkan seperti itu, karena tidak sesuai dengan teori, ya, sehingga perlu adanya triangulasi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data, ya, karena mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan dari berbagai sumber, ya. Jadi begitu mengenai triangulasi. Tahap berikutnya adalah analisis data kualitatif, ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dua model analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama adalah model Mill and Huberman, kemudian model Spradley, ya. Nah, model Mill dan Huberman ini, yang pertama, sebenarnya kalau kita bicara tentang analisis data, ini sebenarnya dalam penelitian kualitatif ini ya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, ya, selama di lapangan dan setelah di lapangan, ya. Nah, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, ya, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Nah, analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded, ya. Jadi seperti itu. Nah, analisis sebelum di lapangan ini dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Nah, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara
dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Jadi ibarat seseorang ingin mencari pohon jati di suatu hutan, ya berdasarkan misalkan karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya. Oleh karena itu, peneliti akan membuat proposal penelitian. Ya, fokusnya adalah ingin menemukan pohon jati pada hutan tersebut. Nah, kalaupun misalkan contohnya lagi mengenai kecemasan dalam pembelajaran online, misalkan seperti itu. Nah, ini kan kecemasan itu diduga ada dalam pembelajaran online. Nah, kemudian setelah masuk ternyata ada, baru kemudian dibuat ya proposalnya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah model Mill dan Huberman. Ini ada beberapa langkah ya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah reduksi data. Ya, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Ya, seperti telah dikemukakan sebelumnya, maka makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Nah, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Jadi mereduksi data berarti ya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang dicari, tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Ini reduksi data. Nah, tahap berikutnya adalah penyajian data, atau bisa juga disebut dengan data display ya. Setelah data direduksi pada tahap pertama, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu penyajian data itu dilakukan dengan tabel, grafik ya, dan sejenisnya. Maka kalau yang dicari kemudian data terorganisasi dengan baik, tersusun, maka dalam penelitian kualitatif ini disebut display ya, display data. Nah, dalam display data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya. Nah, tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan ya. Penarikan kesimpulan juga verifikasi ya. Nah, langkah ketiga adalah analisis penelitian. Ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, kalaupun penarikan kesimpulan awal digunakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Nah, jadi seperti itu ya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu masih bersifat sementara dan terus berkembang setelah datang ke lapangan. Ya. Makanya ini berkelindan antara konklusi dan verifikasi ini saling saling menguatkan ya. Jadi ketika kesimpulan memang belum pas, maka perlu verifikasi. Kalau belum puas peneliti ya terus untuk mencari data, kemudian penarikan kesimpulan, verifikasi lagi. Jadi seperti itu terus menerus. Nah, model yang berikutnya adalah modelnya Spradley ya. Ini ada analisis domain, analisis taksonomi,
analisis komponen, dan analisis tema budaya. Nah, yang pertama adalah analisis domain ya. Ini dalam memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Nah, kemudian ditemukan berbagai domain atau kategori. Nah, ini diperoleh dengan pertanyaan grand and miniatur ya. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian tahap berikutnya adalah analisis taksonomi ya. Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internal dilakukan dengan observasi terfokus. Nah, tahap berikutnya adalah analisis komponensial ya, yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen ya, dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan ya. Kemudian yang terakhir adalah analisis tema kultural, yaitu mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan dalam tema atau judul penelitian. Ini adalah dua macam analisis data dalam penelitian kualitatif. Sebenarnya masih ada beberapa model analisis data kualitatif, tapi saya kira ini adalah yang paling sering digunakan ya. Tahap berikutnya adalah uji keabsahan data ya. Uji keabsahan data ini biasanya untuk menguji validitas dan reliabilitas penelitian ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya disebut dengan validitas dan reliabilitas. Kalau pada penelitian kualitatif itu uji keabsahan data. Ya, ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah kredibilitas. Nah, kredibilitas data ini data hasil penelitian kualitatif biar menjadi kredibel ini dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan ya. Perpanjangan pengamatan itu yang mungkin misalkan hari ini belum puas, hari berikutnya dan seterusnya. Sementara kalau peningkatan ketekunan itu dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat ya, dan berkesinambungan. Nah, kemudian kalau triangulasi itu juga bisa dilakukan ya. Ada triangulasi teknik, ada triangulasi sumber, itu juga merupakan salah satu bentuk dari kredibilitas untuk memperkuat, menegakkan kredibilitas ya. Kemudian juga diskusi dengan teman atau fokus grup, discuss itu juga bisa digunakan. Kemudian juga analisis kasus negatif, member check itu juga bisa digunakan untuk menegakkan kredibilitas data. Nah, yang berikutnya adalah pengujian transferabilitas ya, validitas eksternal. Nah, ini disebut dengan validitas eksternal ya, yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke satu kelompok populasi di mana sampel tersebut diambil, atau mungkin situasi sosial tertentu ke situasi sosial yang lain. Nah, nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Nah, bagi peneliti naturalistik, nilai transfer tergantung pada pemakai hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks atau situasi sosial lain. Nah, ini peneliti sendiri tidak menjamin validitas eksternalnya ini. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam
membuat laporannya harus memberikan uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Nah, kemudian untuk uji keabsahan data berikutnya adalah pengujian dependability atau disebut juga dengan reliabilitas ya. Ini suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi, mereplikasi proses penelitian tersebut dan hasilnya kurang lebih sama ya. Nah, dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan uji dependability. Nah, ini dilakukan dengan mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Nah, sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan tetapi bisa memberikan data. Nah, peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependent. Nah, untuk itu pengujian dependability ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Nah, caranya ya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Nah, berikutnya adalah confirmability atau objektivitas data. Nah, ini pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif itu biasanya disebut objektivitas penelitian. Nah, sementara kalau kualitatif itu confirmability. Nah, mirip dengan uji dependability ya, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan antara dependability dan confirmability ini. Nah, berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses juga yang dilakukan. Nah, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Nah, dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada tapi hasilnya ada. Nah, ini terkadang yang ditakutkan, dan kalau seperti itu ya tidak bisa disebut sebagai penelitian karena tidak ke lapangan atau tidak mengambil data. Nah, inilah beberapa langkah yang biasanya tertuang dalam bab 3 metode penelitian ya. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.